Nah, apalagi beliau juga mengungkapkan bahwa urusan pangan ini di era otonomi daerah belum menjadi salah satu komoditi yang seksi bagi para calon-calon kepala daerah, baik itu bupati maupun wali kota. Meski di dalam undang-undang dan dilanjutkan lagi dengan kebijakan-kebijakan lain bahwa urusan ketahanan pangan ternyata adalah merupakan salah satu di antara 26 urusan wajib. Ini yang perlu kami ingin tegaskan, bahwa ketahanan pangan ternyata adalah merupakan salah satu di antara 26 urusan wajib. Ini yang mungkin kita bisa lihat di sini. Ini kata-kata para pimpinan kita. Jadi kepala negara mengungkapkan masalah pangan dan lain sebagainya. Lanjutkan saja. Lanjut. Nah, terus sebelumnya lagi. Jadi saya ingin menjelaskan bahwa urusan ketahanan pangan ternyata adalah merupakan urusan wajib. Kemudian sejarah ketahanan pangan yang tadi sudah saya sampaikan bahwa sejak tahun 60-an itu sudah digulirkan aneka kebijakan-kebijakan sampai lahir 2 undang-undang khusus tentang pangan. Undang-undang nomor 7 tahun 96, kemudian terakhir Undang-Undang nomor 18 tahun 2012. Yang mana undang-undang yang terakhir ini mengamanahkan tentang masalah ketahanan pangan plus kedaulatan pangan. Ini tahun 2012. Hanya proses menuju kedaulatan pangan ini ternyata lembaga yang mengurusi ketahanan pangan ini nanti ternyata baru sebuah lembaga yang dikritik oleh Pak Budori itu. Jadi itu nanti akan semakin tersiap-siap. Nah, apa gerakan Wanemorais ini? Adalah gerakan yang sebenarnya sebagai upaya dari Presiden untuk menerjemahkan upaya meningkatkan ketahanan pangan nasional dengan basis bagaimana agar masyarakat Indonesia yang selama kurun waktu tahun 60 sampai tahun 2010 ini telah mengalami perubahan pola makan. Yang dulu masih senang untuk makan makanan produk lokal, saat ini malah terlalu berorientasi kepada nasi. Mayoritas menjadi 90% orang Indonesia itu makan nasi. Kemudian berikutnya lagi adalah berorientasi kepada terigu, jadi nasi dan terigu. Yang mana terigu itu 100% tidak bisa dimakan, ditanam di Indonesia. Oleh karena itu, saya dalam tulisan ini nanti akan ada 3 hal. Bahwa diversifikasi makanan itu memiliki manfaat. Yang pertama adalah manfaat untuk memperbaiki kualitas kesehatan bangsa kita. Karena bangsa Indonesia pola makannya itu sudah mulai berubah, tidak menjadi sehat, terlalu orientasi kepada karbohidrat saja, kemudian kurang sayurnya, kurang lauknya, kurang buahnya. Itu rata-rata nasional. Nah, apa yang harus kita lakukan? Didiversifikasi makanan kita. Makanlah makanan-makanan yang sudah biasa kita makan dari dahulu. Apakah itu yang namanya ubi, yang namanya singkong, yang namanya jagung, yang namanya sagu, yang namanya kimpul, yang namanya talas, kemudian pisang dan lain sebagainya. Yang kedua, kalau kita melakukan diversifikasi, ini adalah beberapa contoh-contoh dari aneka bentuk makanan-makanan yang diproduksi di Indonesia. Bahkan yang perlu diketahui bahwa jenis-jenis makanan yang diproduksi di Indonesia itu ada 77 jenis. 77 jenis. Dulu, nah ini ada 77 jenis karbohidrat. Dari 77 jenis ini, dulu orang Indonesia itu yang makan nasi itu hanya 50%. Selebihnya adalah makan makanan yang lain-lain.
Tapi sekarang ini 95% mereka itu tergantung pada nasi. Kemudian campuran lagi mereka itu larinya ke terigu. Sementara aneka karbohidrat yang lain lagi itu berubah. Ini contoh datanya. Tahun 54 itu 54% orang Indonesia mengkonsumsi beras, ubi kayu 22%, jagung 19%, dan yang lain-lain 5%. Belum ada terigu, belum ada yang memakan terigu, roti, kemudian mie dan lain sebagainya. Tahun 87%, tahun 87 beras yang mengkonsumsi berasnya naik menjadi 80% dari 54. Ubi kayu turun, jagung turun, kemudian yang lain-lain juga ikut turun. Larinya kemana? Larinya ke terigu. Jadi beras dan terigu. Nah ini yang bahaya lagi di sini. Tahun 99 beras naik lagi, ubi kayu turun lagi, jagung turun lagi. Ini terigu makin dominan. Nah, yang berbahaya adalah sekarang ini tahun 2010 tingkat makan orang Indonesia terhadap beras ini sudah 2 kali lipat dari orang Thailand. Nah, silakan contoh dari konsumsi Thailand dan ini. Nah, di sini Bapak bisa perhatikan sekali. Dalam kurun sejarah yang tadi saya ceritakan hanya 54% yang makan beras, sekarang ini menjadi sekian persen, bahkan mengalahkan teman kita yang menjadi eksportir Thailand ini. Dia ekspor beras, tapi makan berasnya hanya separuh dari kita. Ini yang perlu menjadi perhatian sebenarnya di sini. Rata-rata dunia konsumsi beras hanya 60, tapi Indonesia. Nah, kalau kita lihat datanya nanti ternyata Sumatera Utara menduduki tingkat konsumsi melebihi ini, Pak. 2 kali lipat. Jadi Sumatera Barat ke Sumatera Utara itu konsumsi berasnya itu 2 kali lipat dari ini. 600 gram sampai 700 gram per orang per hari. Nah, kalau ini hitungannya adalah 300 gram per orang per hari. Nah, kondisi konsumsi beras kita yang berlebihan ini dibandingkan dengan Thailand dan dibandingkan dengan Vietnam dan lain sebagainya menyebabkan kita akhirnya menjadi importer beras. Meski kita punya sawah luas kan. Bapak bisa bayangkan seandainya Indonesia ini dalam masalah diversifikasi makanan tadi, bahwa Pak Presiden sama Pak Menteri itu lagi bingung meningkatkan cadangan beras 10 juta ton per tahun. Itu kalau kita bisa mengurangi konsumsi beras kita menjadi 70 kg per kapita per tahun,